Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Martiani, NPM 2023-21-5017. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan perancangan pengembangan modul ajar teks berita untuk kelas 11 SMA dengan menggunakan model pengembangan EDI. Model pengembangan EDI terdiri dari 5 tahap atau langkah-langkah. Yang pertama, tahap analisis adalah langkah pertama dalam model EDI. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi tentang kebutuhan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, setelah informasi dikumpulkan dari tahap analisis, langkah berikutnya adalah merancang program pembelajaran, yaitu tahap desain. Desain ini meliputi pemilihan metode pengajaran yang sesuai, pengembangan materi pembelajaran, serta perancangan aktivitas pembelajaran yang efektif. Tujuan utama dari tahap ini adalah merancang sebuah program pembelajaran yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tahap pengembangan, melibatkan pembuatan materi pembelajaran berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Ini bisa mencakup pembuatan modul, presentasi, bahan bacaan, atau media pembelajaran lainnya. Materi pembelajaran kemudian diuji dan direvisi sesuai dengan umpan balik yang diterima. Yang keempat, tahap implementasi adalah ketika program pembelajaran yang telah dikembangkan diterapkan dalam lingkungan belajar yang sebenarnya, melibatkan pelatihan fasilitator, manajemen kelas, serta dukungan teknis dan administratif yang diperlukan. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa program pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar dan efektif. Yang terakhir, tahap evaluasi adalah langkah terakhir dalam model EDI. Pada tahap ini, program pembelajaran dievaluasi untuk menilai keefektifannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif selama proses pengembangan, serta secara sumatif setelah program pembelajaran selesai diimplementasikan. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut pada program pembelajaran di masa depan. Berdasarkan langkah-langkah pengembangan model ADI tersebut, saya merancang modul ajar materi teks berita kelas 11 SMA sebagai berikut. Yang pertama, identitas sekolah. Sekolah yang dituju adalah sekolah menengah atas, jenjang kelas 11, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penyusunnya saya sendiri, kurikulumnya kurikulum merdeka, semester 1 atau ganjil, alokasi waktu 3 jam pelajaran, dan kontennya adalah teks berita. Fase dan elemennya adalah fase F, yaitu menulis. Lalu, capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital. Lalu tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, PowerPoint, peserta didik mampu membaca sebuah teks berita dan mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat dari sumber berita. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh teks berita, peserta didik mampu merancang sebuah teks berita dengan struktur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, peserta didik mampu memproduksi dan membawakan sebuah berita melalui media audio seperti radio, maupun audiovisual seperti vlog atau televisi, dengan tema tertentu serta memperhatikan kalimat efektif, sopan, dan sesuai dengan konteks. Berikutnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran. Lalu yang kedua, mandiri. Saat peserta didik berusaha memahami materi pembelajaran teks berita dan contoh-contoh teks berita secara mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Saat peserta didik berusaha memadukan konten materi teks berita dengan contoh-contoh berita yang disajikan serta saat menentukan berita aktual untuk berita yang akan ditulis. Yang keempat, kreatif. Saat peserta didik merancang produk akhir berita sesuai potensi dirinya. Yang terakhir, kebinekaan, yaitu keragaman dari berita. Lalu model pembelajarannya di sini adalah project based learning yang dilaksanakan secara luring. Metode atau strategi pembelajarannya adalah experiential learning. Dan media pembelajarannya melalui PowerPoint, gambar berita, dan video berita. Lalu sarana dan prasarananya yang pertama adalah kelas dengan fasilitas LCD proyektor dan speaker untuk menyampaikan materi dan video contoh-contoh berita.
Kelas ditata agar semua siswa dapat melihat penayangan materi dengan baik dan jelas. Yang kedua, sumber belajar. Buku panduan guru cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia untuk SMA atau SMK kelas 11 dengan penulis Heni Marwatika. Yang ketiga, internet atau video contoh berita. Target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler atau umum. Kompetensi awal atau prasyarat. Peserta didik mampu membaca dengan lancar. Peserta didik memahami pengertian dasar teks berita dan mengetahui contoh-contoh teks berita yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Indikator pembelajaran. Setelah menyimak bahan materi dan video, variasi contoh berita, tanya jawab, dan berdiskusi. Yang pertama, peserta didik mampu merencanakan tema dan jenis berita pilihan sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kelayakan peristiwa yang akan dijadikan berita. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks berita dan membacakan berita tersebut di depan peserta didik yang lain. Lalu, pemahaman bermakna. Seiring dengan perkembangan zaman, penting bagi kita untuk menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita, apalagi di tengah banyaknya berita hoax yang marak di lingkungan masyarakat saat ini. Sebagai peserta didik juga harus bisa menyajikan berita yang akurat dan berimbang kepada masyarakat di sekitar. Berikutnya, pertanyaan pemantik. Di sini siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk merespon guru sesuai dengan materi yang akan diterapkan, yaitu materi teks berita. Lalu persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan bahan materi yang akan disampaikan melalui media PowerPoint. Yang kedua, guru menyiapkan sumber belajar berupa video contoh berita yang sedang viral di masyarakat. Yang ketiga, guru menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk penugasan siswa. Lembar kerja peserta didik seperti skrip atau rancangan proyek. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya yaitu 3 jam pembelajaran atau 120 menit pertemuan kedua project based learning. Yang pertama, kegiatan pendahuluan selama 20 menit. Di sini guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucap salam, berdoa bersama, menanyakan kabar, dan dilanjut dengan memperkenalkan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, guru melakukan apresiasi dengan memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang ketiga, guru menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan disampaikan. Yang kelima, guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran sesuai langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan inti selama 80 menit. Melakukan pertanyaan mendasar. Yang pertama, peserta didik secara mandiri memperhatikan bahan materi yang disampaikan guru melalui media PowerPoint dan sumber belajar yang berupa gambar dan video contoh berita. Yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab dan diskusi tentang berita yang pernah didengar atau dibaca. Selanjutnya, mendesain perencanaan produk. Yang pertama, peserta didik diarahkan menentukan tema berita yang menarik dan sedang ramai di kalangan masyarakat peserta didik. Yang kedua, peserta didik diarahkan membuat teks berita. Kegiatan selanjutnya memonitor keaktifan dan perkembangan proyek LKPD atau lembar kerja peserta didik. Rancangan teks berita. Yang pertama, peserta didik secara mandiri menyelesaikan target rancangan berita, menjelaskan berita apa yang dipilih. Yang kedua, peserta didik secara mandiri menyelesaikan target rancangan berita, perinci kalimat fakta dan kalimat opini. Yang ketiga, peserta didik secara mandiri menyelesaikan target rancangan iklan, menyeleksi kelayakan berita sesuai dengan syarat dan kelayakannya. Yang keempat, teks berita ditulis dalam 5 paragraf. Setiap paragraf minimal terdiri atas 3 kalimat. Paragraf pertama merupakan kepala berita. Paragraf kedua sampai dengan keempat merupakan leher berita atau tubuh berita, dan paragraf terakhir sebagai kaki berita. Yang kelima, teks berita terdiri atas 100-300 kata. Yang keenam, siswa membuat kerangka karangan terlebih dahulu sebelum menuliskan teks berita itu. Gunakan ejaan dan tanda baca yang baik. Kegiatan selanjutnya menguji hasil, yaitu lembar kerja peserta didik 2, skrip atau rancangan proyek.
Yang pertama, peserta didik menyimpulkan hasil pengerjaan lembar kerja peserta didik yang pertama dengan menentukan bentuk produk akhir yang akan dibuat berupa tulisan atau gambar atau tulisan seperti video. Yang kedua, peserta didik menyimpulkan hasil pengerjaan lembar kerja peserta didik dengan menentukan berita yang akan dibuat untuk dijadikan vlog, menentukan suara dan gerak yang mendukung yang akan digunakan dalam video. Yang ketiga, peserta didik menyimpulkan hasil pengerjaan pertama dengan mendeskripsikan hal-hal yang ingin ditonjolkan dalam berita untuk menarik perhatian audiens. Yang keempat, peserta didik memproduksi berita dalam bentuk tulisan gambar, yaitu individu, tugas individu, atau dalam bentuk lisan atau video dengan berpasangan bergantian dalam perekaman. Selanjutnya, kegiatan penutup selama 20 menit. Yang pertama, peserta didik menyelesaikan penugasan proyek. Kemudian, mengunggah produk akhir berita di media sosial pribadi dan link dibagikan di grup kelas yang nantinya akan diapresiasi oleh seluruh siswa, bahkan guru, dengan memberikan komentar pada postingan. Bisa juga memberikan poin berupa bintang pada komentar. Yang kedua, peserta didik bersama guru menyimpulkan dan merefleksi proses pembelajaran. Yang ketiga, sebelum pembelajaran ditutup, guru meminta siswa melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini. Yang keempat, guru menginformasikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, guru menutup pembelajaran. Berikutnya, asesmen atau penilaian berdasarkan sikap observasi profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu tertulis isian yaitu pada lembar kerja peserta didik pertama, rancangan berita. Lalu penilaian performa, penilaian kinerja, lembar kerja peserta didik 2, skrip atau rancangan proyek. Berikutnya, kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan yaitu peserta didik mencari sendiri beberapa teks berita untuk dianalisis. Peserta didik menjadi pendamping tutor sebaya bagi temannya yang remedial. Lalu, kegiatan remedial ini peserta didik mengulang penyusunan skrip atau rancangan proyek, didampingi dan diberi masukan oleh temannya yang sedang melaksanakan pengayaan. Berikutnya, refleksi guru. Yang pertama, apakah penyampaian materi dengan media PowerPoint dapat meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik? Yang kedua, apakah penyampaian contoh-contoh berita dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap penyampaian teks berita? Yang ketiga, apakah penugasan proyek membuat berita sesuai potensi peserta didik menciptakan ide kreatif dari peserta didik? Selanjutnya, refleksi siswa. Apakah konten materi dalam PowerPoint dan contoh video dalam pembelajaran mudah dipahami? Yang kedua, apakah proyek memproduksi berita yang menghibur dapat membuat peserta didik menemukan potensi dalam diri? Melalui perancangan modul ajar teks berita dengan model ADI ini diharapkan peserta didik kelas 11 mampu untuk menulis teks berita secara logis dan akurat, memilih informasi yang layak dan terpercaya, serta mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan perancangan modul ajar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.